Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat keturang semua. Saudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada kesempatan ini kami akan bercerita tentang deflasi yang menimpa Maluku Utara saat ini merupakan suatu krisis yang tak terlihat. Apakah kamu orang sadar atau terada? Maluku Utara saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi yang serius. Mungkin kamu orang belum merasakan langsung. Tetapi data berbicara, secara umum inflasi di daerah masih dalam tren terkendali. Dari 38 provinsi, 37 diantaranya mencatat inflasi positif. Hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi. di saat provinsi lain masih berjuang melawan kenaikan harga barang saat ini, ketorang justru menghadapi kebalikannya, di mana harga barang di sini turun terus. Maluku Utara merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengalami inflasi negatif alias deflasi di tahun 2025. Kelihatannya seolah kabar baik, tapi justru ini merupakan sinyal bahaya ekonomi yang diam-diam memukul rakyat kecil di perkotaan maupun kampung-kampung dan di pulau-pulau. Masyarakat Maluku Utara perlu tahu dan jangan salah paham bahwa deflasi itu bukan berarti semua barang itu menjadi murah dan menyenangkan. Deflasi itu justru pertanda bahwa masyarakat ketorang lagi kehilangan daya beli, pasar sepi, dan ekonomi mulai membeku. Silahkan kamu orang perhatikan saat ini di sekeliling kamu orang dan di pasar-pasar yang ada di daerah kamu orang. Saat ini uang sangat sulit berputar dan pasar maupun kios-kios sangat sepi. Pada Agustus 2025, Maluku Utara mencatat deflasi terdalam di Indonesia, minus 1,90%. Artinya, permintaan masyarakat turun, penghasilan rakyat menyusut tajam, dan uang tidak lagi berputar di pasar-pasar lokal. Inilah gejala awal ekonomi yang sedang melambat, dan kalau ini terus dibiarkan, bisa berubah menjadi krisis sesungguhnya di daerah ini. Memang benar Maluku Utara kaya akan sumber daya alam, memiliki smelter di Halmahera Tengah, di Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Produk domestik regional bruto Maluku Utara tinggi, di atas 2 digit. Tetapi pertanyaan besarnya, kenapa harga ikan cekalang, sayur, bahkan tarif transportasi darat maupun laut masih anjlok? Karena uang besar dari tambang dari beberapa perusahaan besar di Maluku Utara saat ini tidak berputar di rakyat kecil. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan triliunan rupiah, tapi sirkulasi uangnya berhenti di lingkaran korporasi dan pekerja luar daerah. Berputar pada perusahaan-perusahaan penyedia jasa dari Makassar, Manado, dan Jawa yang mensuplai kebutuhan logistik dan jasa lainnya. Sementara masyarakat lokal, petani, nelayan, dan pedagang-pedagang kecil hanya menonton ekonomi berputar di atas kepala mereka dan dari hasil bumi mereka yang dirampok, dikeruk, dan dijarah. Cukar deleng Saat ini dampak terberat justru dirasakan oleh Kabupaten Halmahera Tengah sebagai pusat kegiatan tambang di Maluku Utara. Pada bulan Januari 2025, deflasi di Halmahera Tengah mencapai minus 0,70%. Harga ikan turun, harga sayur jatuh, dan pasar sepi. Coba masyarakat Halmahera Tengah lihat di sekitar kamu orang. Permintaan dari para karyawan tambang di sana menurun drastis dikarenakan produksi melambat. Nelayan, petani, dan UMKM di Halmahera Tengah serta Ternate kini paling merasakan dampaknya. Karena hasil panen mereka tidak laku, harga barang jatuh, dan modal usaha tidak berputar lagi. Kalau deflasi ini terus berlanjut, maka dampaknya bisa parah sekali. Pertama, nilai tukar petani dan nelayan Maluku Utara akan terjun bebas. Mereka akan rugi karena harga jual turun, sementara biaya hidup tetap tinggi. Kedua, pendapatan asli daerah, provinsi dan kabupaten kota akan ikut menurun
Karena pajak dan retribusi ikut sepi sementara pemangkasan transfer ke daerah juga bersamaan terjadi. Ketiga, target penerimaan APBD 2026 semua daerah di Maluku Utara akan mengalami penurunan tajam di luar dari target. Dengan sendirinya, pembangunan Maluku Utara secara keseluruhan akan terhambat dan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik semakin melemah. Ini bukan sekedar angka statistik, ini sebuah ancaman menganga bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Pemerintah daerah tidak boleh diam. Untuk keluar dari krisis deflasi ini, pemerintah daerah harus mengembalikan inflasi ke posisi yang sehat, antara 2 hingga 4%. Ingat, inflasi rendah tapi stabil justru tanda ekonomi hidup, bukan mati. Caranya, APBD 2026 harus dirancang bukan hanya untuk mencatat angka pertumbuhan, tapi untuk memulihkan permintaan dalam daerah dan perputaran uang di akar rumput. Ekonomi rakyat harus jadi prioritas utama. Langkah pertama, pemerintah provinsi dan 10 kabupaten kota harus berani merealokasi anggaran. Kurangi belanja rapat-rapat, kurangi belanja perjalanan dinas, dan belanja kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung. Uang itu harus disuntik ke program padat karya, bantuan tunai bersyarat untuk UMKM, dan kegiatan yang menggerakkan pasar rakyat. Uang publik harus kembali ke masyarakat, bukan berputar di gedung pemerintahan, karena ekonomi daerah hanya bisa hidup kalau rakyat kecil ikut berputar roda usahanya. Kedua, pemerintah daerah perlu menstabilkan harga pangan dan memperkuat logistik antar pulau. Maluku Utara ini daerah kepulauan. Biaya distribusi logistik sangat mahal. Stok juga tidak merata. Untuk itu APBD 2026 harus berani menyediakan subsidi logistik untuk bahan pokok. Selain itu, bangun fasilitas penyimpanan dingin, cold store, dan gudang ikan agar harga ikan tidak jatuh saat panen raya. Maluku Utara butuh sistem yang menjaga harga tetap stabil tanpa merugikan nelayan dan petani. Ketiga, jangan terus menggantungkan ekonomi Maluku Utara pada sektor tambang. Pemerintah daerah harus menumbuhkan kembali sektor real, UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kerjasama dengan perbankan di daerah untuk mendorong pemberian kredit mikro dengan bunga rendah lewat BPD, Mandiri, BNI, dan lain-lain. Paksakan supplier atau jasa pendukung industri besar menggunakan UMKM lokal. Dorong industri kecil dan hidupkan kembali ekonomi kreatif lokal. Galakkan paket wisata Ternate Tidore harus terus dipromosikan, supaya uang dari wisatawan berputar di pedagang, sopir, dan pengrajin lokal. Inilah cara Maluku Utara bisa mengembalikan denyut nadi ekonomi rakyat. Deflasi ini bukan hanya sekedar data di laporan Badan Pusat Statistik. Ini peringatan. Ini alarm keras bagi seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara. Jangan biarkan APBD 2026 jadi ajang pencitraan angka pertumbuhan semu. Mari awasi dan kawal bersama agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali ke rakyat. Jika semua pemerintah daerah berani mengubah arah kebijakan dari ekonomi korporasi ke ekonomi rakyat, maka inflasi di Maluku Utara akan kembali sehat. Ekonomi hidup kembali, dan Maluku Utara bangkit dengan pertumbuhan yang adil dan merata untuk semua. Terima kasih atas atensinya. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.